Selamat datang di kanal YouTube Omas Solusi Indonesia Foundation. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan membawakan sebuah materi, sebuah pokok bahasan yang seringkali digunakan oleh pihak Deskol yang saat menagih debitur yang saat itu sedang macet masih mengaku sebagai internal dari bank penerbit kartu kredit. Dan ketika terjadi dialog antara Deskol dan debiturnya, atau mungkin terjadi dialog antara pertemuan dengan debt collector itu adalah penagihan yang datang dengan cara datang ke tokonya atau datang ke rumah tinggalnya atau tempat bekerjanya. Terjadi dialog dengan debiturnya, dan tidak jarang ketika dua kolektor tadi, Deskol itu adalah penagihan lewat telepon dan debt call itu adalah orang yang menagih dengan cara mendatangi, itu sudah bercuap-cuap cukup banyak dan merasakan tidak ada impact, tidak ada ketakutan, tidak ada kegentaran, tidak ada way out untuk sementara waktu. Entah itu Deskol, entah itu debt call, itu seringkali menakut-nakuti debiturnya dengan cara, "Pak, ini mumpung masih saya loh yang nagih." Baik, mereka mengaku sebagai internal bank penerbit kartu. Nanti kalau Bapak tidak kooperatif, atau mungkin kalau Ibu tidak kooperatif, minggu depan atau bulan depan pihak bank penerbit kartu kredit akan melimpahkan kepada pihak agensi atau mungkin pihak ketiga penagihan. Dan itu jangan salahkan kami ya Pak ya, jangan salahkan kami ya Bu ya, bahwa itu semua karena Ibu atau Bapak tidak kooperatif. Jadi sebenarnya mereka itu tuh istilahnya, entah itu Deskol, entah itu Depkol, itu merendahkan harkat dan martabatnya sendiri. Bagaikan anak kecil tidak bisa ngerjakan PR, minta tolong dengan orang lain. Dan saya di kesempatan video yang saat ini sedang Anda tonton akan merubah mindset tersebut. Tidak artinya kalau data kita ini diserahkan kepada pihak ketiga atau agensi atau apapun yang disebutkan oleh mereka. Jadi kan ada persepsi bahwa ada internal kolektor dan eksternal kolektor, dan persepsinya kalau eksternal kolektor atau agensi atau pihak ketiga ini jauh lebih garang, jauh lebih serem, jauh lebih bisa mempunyai wewenang yang lebih luas. Itu adalah omong kosong belaka. Dan semoga dengan adanya video yang saat ini saya buat, dan semoga banyaknya orang, terutama khususnya pemirsa, penonton yang kena secara psikologi bahwa atau mempunyai mindset bahwa pihak eksternal atau agensi ataupun pihak ketiga itu nantinya penagihan yang jauh lebih serem, menakutkan, itu bisa dipupus, bisa hilang, bisa disingkirkan. Dan satu lagi yang akan saya pertunjukkan di video ini adalah sebuah penelponan
Dulu saya sudah mengupload 2 video penelponan antara Desko Bank UOB, satu pria, satu wanita yang tidak mengaku sebagai eksternal ataupun internal penagihan. Mereka berdua saya katakan penagihannya humanis, berkemanusiaan, sopan. Maka dari itu saya upload di kanal YouTube ini. Ini tuh bisa foundation, bisa Omah Solusi Indonesia. Nah, di tanggal 6 bulan 10, tepatnya jam 14:12 WIB, dari nomor 0889 0242 5298 saya ditelepon mengaku dari PT Nirwana diwakili oleh Pak Burhan, dan Pak Burhan mengaku PT Nirwana ini mempunyai klien dari Bank UOB, pelimpahan data dari Bank UOB untuk melakukan penagihan. Dan di sini sebelum saya nanti closing statement, saya akan mendengarkan dulu gaya atau style penelponan dari Pak Burhan yang mengaku sebagai pihak ketiga, mengaku sebagai Nirwana agensi atau whatever lah, eksternal kolektor. Sebelum Anda mendengarkan rekaman ini, satu kata yang saya tegaskan, satu kata yang saya mau memberikan afirmasi positif khususnya pada keluarga besar Omah Solusi Indonesia, bahwa entah itu internal kolektor, entah itu eksternal kolektor, entah itu pihak ke-1 sampai ke-100, entah itu pihak agensi Nirwana, agensi Cornelius atau apa, atau agensi pocong sekalipun, tidak ada yang perlu Anda gentarkan, karena mereka ini tidak bisa melakukan tindakan yang lebih arogan. Ingat baik-baik, semakin mereka arogan, semakin mereka melanggar jalur, apalagi mereka sudah terpleset di sebuah, bukan lagi tindak penagihan, tapi sebuah tindak menjurus ke sebuah tindak pidana, itu adalah kesempatan kita untuk memberi pelajaran yang sebesar-besarnya supaya mereka jera. Kita bisa membuat laporan polisi. Dan satu lagi yang perlu saya tindak lanjuti atau saya perjelaskan, saya berikan bocoran bahwa kemarin tanggal 11 Oktober, Rabu, Ibu Suharti, salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia, sudah ke kantor polisi untuk meminta haknya sebagai pelapor SP2HP lanjutan. Dan anehnya ditemui oleh Aibtu Imam tidak di ruang klarifikasi atau tidak di ruang pembuatan BAP, tapi di sofa, di ruang santai. Itu Pak Iman, Aibtu Iman, menurut cerita dari Bu Suharti yang berpesan dengan saya untuk tolong disampaikan di YouTube, karena dia sedianya mau untuk Zoom meeting, dia bicara sendiri, tapi karena ada kesibukan momong putu atau nemani cucu, sehingga dia bilang, dah kali ini tolong sampaikan dulu, tolong dibantu. Apa itu,
Bu Suharti, yang ingin Anda sampaikan? Aibtu Iman ini tidak membahas tentang perkembangan kasus, malah memojokkan saya. Lah, ibu itu memakai hutang kok tidak ada tolok ukurnya, kok sampai bisa terjerat sebesar itu. Terus saya tanya sama Bu Suharti, apa yang ibu jawab ketika penyidik melakukan atau berkata-kata memojokkan, bernada, nah kalau memang hutang kan harus dibayar. Betul, 100 untuk Pak Aibtu Iman, hutang harus dibayar dari unit 2 Reskrim Polresta Surakarta. Saya sudah berpesan kepada Bu Suharti, Bu, lain kali, dan ini juga ke seluruh pemirsa penonton kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Foundation dan khususnya keluarga besar Oma Solusi Indonesia, kalau polisi dilapori sebuah dugaan tindak pidana malah menyalahkan yang pelapor, hutang ya bayar, jawab Bu dengan tegas. Pak, Bu, misalkan Pak itu kalau penyidiknya laki, kalau Bu itu kalau penyidiknya perempuan, tentang hutang kartu kredit saya ini ranahnya adalah perdata. Jadi kepolisian itu tidak berwenang, tidak bisa masuk, apalagi malah memojokkan pelapor. Sopo sing salah? Salahe utang akeh. Yang bisa menghakimi, yang bisa menasehati paling tidak, itu adalah bila mana Bank Mandiri menempuh jalur litigasi. Nah, itu kalau mungkin dalil-dalil gugatannya sudah dimasukkan dan akhirnya terjadi sidang perdana, lah itu bolehlah hakim ataupun jaksa mengungkapkan hal tersebut, karena memang itu ranahnya perdata, ranahnya mereka. Nah, tapi kalau ranahnya kepolisian itu kan, Bu Suharti datang itu kan fungsinya adalah bukan karena dia hutang, memang dia hutang, dia sudah menjelaskan karena 2017 tertipu orang, buktinya juga sudah ditunjukkan. Saya bilang tidak perlu ditunjukkan, Bu, tidak ada gunanya. Dia juga menunjukkan COVID itu sudah tidak ada kegiatan apapun. Itu tidak perlu Anda tunjukkan kepada kepolisian negara Kesatuan Republik Indonesia, karena polisi, TNI, Polri tidak punya wewenang untuk menghakimi, untuk menangani kasus hutang piutang. Apalagi nih hutang piutang atau kasus yang dengan bank ini murni perdata. Kalau bank tidak terima dilaporkan polisi, ya bolehlah bank menggugat Bu Suharti lewat jalur litigasi gantian. Tapi untuk saya berpesan, karena ini menyampaikan perpanjangan lidah dari Bu Suharti, Pak Imam, Aibtu Imam, kalau Anda sekedar wejangan, oke, kami terima wejangan itu. Tapi tidak artinya itu menyurutkan, tidak artinya itu Anda bisa mengerem untuk melanjutkan laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Desto yang bernama Devina, yang ingin menyuruh menjemput di sekolahan, di playground, dan mengatakan kalau tidak dibayar mungkin barter, Bu, cucunya ibu hanya kembali kaos dan hutangnya lunas. Apakah itu malah tidak semakin gila? Artinya tidak cuma penculian. Kalau itu sayangnya mereka itu cuman apa?
cuma ngomong doang. Kalau coba itu terjadi, itu bukan cuma penjeratannya penculikan, itu sudah boleh kira misalkan terjadi sesuatu. Ini, hey Ibu Devina yang mengaku deskol dari Bank Mandiri, kamu tuh mulutmu adalah harimaumu. Ketika nanti cucunya Ibu Soeharti ini ada apa-apa, yang menjadi target atau yang akan dibuat menjadi penangkapan pertama untuk dibuat klarifikasi BAP itu Anda. Dan kalau sampai memang maaf kata terjadi malapetaka yang luar biasa sampai akhirnya hilang sebuah nyawa manusia, misalkan cucunya Bu Soeharti itu ada apa-apa beneran, itu Anda sudah bisa dijerat pembunuhan berencana. Ingat itu. Oke, saya akan lanjutkan bahwa video Oma Solusi Indonesia dan Oma Solusi Indonesia Foundation bukan merupakan sebuah video yang melakukan penindasan, pelecehan, tapi ini adalah video edukasi agar supaya para penonton, pemirsa, khususnya keluarga besar Oma Solusi Indonesia ini lebih tegar, lebih kuat, lebih yakin bahwa itu semua adalah bullshit. Silahkan mendengarkan rekaman voice record yang terjadi tanggal 6 Oktober 2023 jam 14.12 WIB dari 0889 0242 5298 mengaku dari PT Nirwana Agensi diwakili oleh Pak Burhan. Selamat mendengarkan. Sebelumnya Pak, perkenalkan saya Burhan Pak dari Nirwana Agensi Pak. Tentang apa ya? Jadi gini, Nirwana Agensi adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa penagihan Pak. Oh iya. Kita punya kluster Bank UOB. Oh iya. Dan lain-lain. Ini dengan Nirwana Agensi yang mewakili siapa? Iya. Yang mewakili Bank UOB Pak. Iya. Maksudnya ada namanya siapa? Oh, saya Burhan Pak. Oh iya Pak Burhan, gimana selamat siang? Jadi gini, selamat siang Bapak. Jadi kita kan baru dapat datanya Bapak nih masalah bagian kartu kreditnya yang sudah lama tidak ada pembayaran Pak. Betul? Betul ya Pak. Makanya gimana kalau kita bisa ketemu, nanti bisa saya koordinasi dengan alamat yang terdekat Bapak. Karena kamu di Solo aja di rumah saya. Saya nanti lewat telepon atau gimana gitu Pak. Saya siap aja. Ketemu aja lebih enak. Kalau aku di sini data kan di Jalan Alam 10 Pak. Oh, sudah disita, dijual. Disita dijual, ngomong Pak, disita saya ada dua, maka dari itu saya punya dua aset, dengerin dulu. Yang Alor 10 dijual, yang peternakan saya makmur disita. Gitu. Sekarang sudah di Patimura nomor 34. Saya share logkan kamu aja. Kamu ada nggak WA? Saya share log. Nah gini, kalau saya kan posisinya nih pusat di Jakarta Pak, seperti itu. Ya. Makanya gini, sebelum kita kirim ke masing-masing lokasi terdekat, kan punya cabang kan banyak juga Pak. Cabang. Nah makanya sebelum itu dia koordinasi biasanya sebelum turun ke lapangan, kalau saya hubungi tanpa perlu didatangi atau dikunjungi,
nasabah harus di situ bisa deal untuk pelunasan atau deal untuk pembayaran dengan saya. Sebenarnya sebelum dimasukkan ke Nirwana ya agensi, itu sudah ada penawaran satu, dan sudah ada yang WA UUB untuk menanyakan keadaan apa kok tidak dibayar lama. Kemudian dari pihak kolektor, ini berarti Anda juga termasuk kolektor ya, teman agensi ya, berarti yang tempo lalu mungkin internal mungkin ya, itu menanyakan akan menegosiasikan ke pimpinan, bila mana disertai data-data otentik yang mendukung kenapa hal tersebut terjadi. Yang pertama tentang pekerjaan saya yang lalu, peternakan ayam, itu statusnya kayak apa? Saya sudah kirimkan melalui WA, dan ini saya ulang Pak Burhan, kalau Anda ingin tujuannya untuk bernegosiasi supaya bisa ada paling tidak bahan pertimbangan dari PT Nirwana, saya akan tunjukkan surat eksekusi lelang dari Bank Mandiri dan itaset itu sudah hilang. Dan yang kedua yang cukup mengganggu sampai saat ini, kondisi kesehatan saya mengalami serangan stroke di pembuluh darah otak. Aku agak tidak. Jadi gini, tadi rencananya aku mau nanya di sini ada memo Pak seperti itu. Ya. Bapak sedang dalam proses pengobatan. Betul. Seperti itu tampaknya. Aku mau nanya Bapak sakit apa seperti itu. Saya ada serangan stroke. Jadi Stroke di mana ya. stroke tanpa pendarahan, di mana itu bersifat permanen, ada rekam medisnya, dan rekam medisnya pun juga sudah diminta oleh PT UUB, entah itu agensi, entah itu internal. Dan sudah terjadi sebuah negosiasi, andaikan Bapak mau saya musyawarahkan ke pimpinan, Bapak coba sebut angka. Saya dikarenakan melihat caranya penagihan adalah dengan cara yang humanis dan istilahnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan itu kan saya katakan bukan rekayasa, tapi saya bisa kirim black and white, artinya kalau saya menipu, Anda bisa masukkan ke jalur pidana kan begitu. Saya dipaksa untuk menyebutkan nilainya. Baik, kalaupun terpaksa, saya berani antara 5 sampai 7,5. Itu episode pertama. Jadi saya jelaskan ada episode dengan Anda ini episode ketiga. Episode kedua telepon lagi bahwa kalau nilai segitu tidak bisa. Saya katakan ya kalau tidak bisa kan saya kan sudah ngomong bahwa saya tuh memang sudah merasakan bahwa kalau mungkin itu dianggap terlalu jauh, yang memaksakan menyebutkan Anda sendiri. Itu episode pertama saya jelaskan di episode kedua. Yang episode pertama seorang lelaki, episode kedua seorang wanita. Semua datanya lengkap, tapi tidak saya bawa saat ini. Iya Pak. Dan Anda ini episode ketiga, episode kedua itu sudah menjelaskan ke saya, Pak, andaikan 10 juta gimana? Itu episode yang kedua, yang wanita. Saya bilang kalau episode yang kedua itu tergantung dari nanti pelaksanaan DSA. DSA itu adalah sebuah tindakan medis di mana untuk menghilangkan penyumbatan atau diharapkan berkurang atau diharapkan bisa mengatasi problematika stroke yang ada di saya punya. Tapi sampai hari ini tidak ada follow up. Dalam arti tidak ada follow up itu komunikasi, dan sekarang ini disambung dengan Pak Burhan. Kira-kira demikian Pak Burhan. Siap. Paham Pak, saya posisinya seperti itu. Baik.
Jadi kalau memang di angka yang episode pertama itu di angka 5 sampai 7,5 untuk palu dasar. Ya, dan Memang yang kedua, ya yang kedua menawarkan kalau 10 Bapak bisa sanggup enggak. Kan itu saya katakan bahwa saya ini menanti sebuah tindakan DSA di mana masih ada faktor-faktor penunjang kesehatan di tubuh saya yang harus dibalancing atau dibereskan dulu sehingga tidak terjadi efek karambol, sehingga saya belum berani menjawab begitu. Maaf Pak, tapi aku awam banget untuk masalah medis Pak, seperti itu. Ya. Yang aku tahu kayak gini, mohon maaf sebelumnya. Ya, Bapak itu penyumbatan pembuluh darah ke kepala kan seperti itu ya Pak. betul. Lalu aktivitas Bapak masih bisa aktivitas normal atau gimana Pak? Aktivitas saya kalau saya tidak bersandar, jadi karena ada dua masalah. Yang satu tulang leher saya dan yang satu adalah tadi pendarahan tadi. Aktivitas saya harus bersandar, minimal bersandar, dan saat ini saya hanya bekerja dalam arti sebatas seperti makelaran dan sebuah kanal YouTube, mencoba keberuntungan di kanal YouTube. Itu oke. Betul. Saya itu kalau itu paham Pak, seperti itu. Baik. Oke. Jadi saya bingung nih Pak, kalau kita ngitung kemampuan Bapak yang di angka 57,5 memang sangat-sangat tidak masuk untuk pelunasan bagian dapat Ya, sebenarnya Anda tidak perlu bingung Pak Burhan, sudah saya ucapkan di awal bahwa saya itu dipaksa dengan sebuah kata-kata etikat baiknya Bapak berapa. Jadi saya mengatakan hal itu sebenarnya pertama kali saya katakan saat ini saya belum ada niat bayar. Karena apa? Supaya di episode pertama itu bisa menyampaikan ke pimpinan hasil dari penelponan atau penagihan, itu sudah saya sertakan dokumen support dokumen yang bukan abal-abal. Jadi kalaupun Bapak bilang jauh, ya saya mohon maaf, ya memang itu realitanya. Begitu Pak Burhan. Oke. Iya Pak, benar ya Pak, aku sekarang ikut datanya dulu Pak ya. Baik, silahkan. Tapi Pak, mohon maaf kalau misalnya saya boleh tanya. Kalau saya boleh tanya ya Pak, mohon maaf kita angan-angan dulu Pak. Tidak ada Misalnya masalah. kita ke atas angka yang tadi Bapak sebutkan, kira-kira Bapak bisa nambah berapa Pak? Mohon maaf. Saya tidak bisa bilang menambah berapa karena proses DSA itu sendiri, itu DSA itu Anda nanti googling, DSA itu apa sih? Nanti Anda bisa googling. Itu ada dua versi, satu versinya Profesor Dr. Terawan, satu versi ID. Itu nilainya berbeda-beda, ada yang 80 dan ada yang 90 juta, dan itu pun tingkat keberhasilan atau chance-nya untuk menyembuhkan problematika saya itu hanya maksimum 60% saja. Jadi kalau saya suruh menentukan, saya bilang sama yang episode kedua, saya tunggu DSA dulu. Kalau DSA-nya sudah selesai dan kemungkinan istilahnya saya merasakan badan lebih enak dan sebagainya, saya ada budget sisa uang berapa, ya saya baru bisa sebutkan nilai tersebut Pak Burhan. Sedangkan Muhammad tanya lagi, DSA itu kata terjadinya ya? Kenapa? Untuk pengobatan Bapak nih, yang tadi DSA itu apa nih? DSA, Delta, Sera, Alpha, DSA. DSA Pak, DSA itu terlaksananya kapan Pak? Benar. Ini karena saya habis kateter jantung juga, itu debit detaknya belum beres, sehingga ini masih diobati. Nah, sekalian saya bisa kasih tunjuk
kemarin saya sudah kasih yang episode kedua itu tak kasih tunjuk, minta WA-nya, tak kasih resep minum obat yang saat ini saya dikasih obat. Ya, supaya apa? Jadi karena Terjadi negosiasi ini semakin mudah, bahwa ini bukan alasan, bukan alibi, tapi realita, tapi kenyataannya tidak ada respon. ya kita belum ada respon, mungkin dari pihak yang benar belum ada respon, bingung juga Pak. Ya, justru itu, ya. Dalam arti kan saya ini kan sebenarnya sangat terbuka. Anda ini mumpung dari ingin memperkenalkan terbaru, yang baru aja masuk data. Ya Anda segera WA, saya kasih tunjuk resepnya, yang saya minum, saya kasih tunjuk rekam medisnya, saya tunjuk hasil penyitaan, dan kalau Anda menyayangkan kira-kira lebih berapa Pak? Ya balik lagi ke tadi. Tunggu ya, saya akan melakukan proses itu kisaran di Januari atau Februari. Kalau detik jantung saya sudah normal, baru itu bisa dilaksanakan. Berarti nunggu detak jantung normal dulu. Ya, keseluruhan, iya, betul. Karena gangguannya ini nanti yang akan saya kirimkan ke Anda lewat WA itu nggak cuman di hasil MRI, tapi juga hasil. Maaf sebelumnya aku potong. Ya. Kesimpulan, dalam prosesnya nanti tetap orang selama nggak bayar, kita tetap juga untuk melakukan kunjungan. Nggak ada masalah. Iya, memang kita dibayar sama pihak Bang Yogi adalah memang satu untuk menagih, dua pakai foto apa. Kita pasti diminta bukti-buktinya seperti itu. Betul. Nah, nanti kemungkinan setelah saya koordinasi sama orang di daerah sana, Ya. ini kan Bapak kan daerah Surabaya seperti itu. Surabaya sih, saya nggak di orang Surabaya, Solo. Pak Solo, Surakarta kan seperti Iya. itu. Aku cuma ini Pak, aku punya cabang tuh Jawa Barat, di Bandung, Jawa Tengah, Semarang. Nah, Jawa Tengah ya Semarang aja yang ke Solo, ya. Ya makanya aku sebutin dulu Pak. Berarti Ya. ke Semarang ya Pak? Iya dong, Ya. iya. Oke siap. Nanti aku koordinasi Semarang. Ya. Nanti gimana enaknya? Berarti aku buat memo. Nanti pokoknya misalnya ada kunjungan ke sana, ya tolong aja dibantu Pak semaksimal mungkin untuk. Ya, sebagai itu tadi bahwa saya ini juga kooperatif. Dalam arti kan pembeli kepengennya menjual barang setinggi mungkin. Saya penjual pembeli kepengennya membeli semurah mungkin, menjual setinggi mungkin. Nah ini bukan hukum ekonomi tapi hukum sebab akibat, karena saya itu membershipnya juga nggak baru abal-abal. Saya membership di UOB juga lama, dan kenapa macet ini lama itu karena apa? Saya sebelum itu ada banyak sekali problematika di mana saya balik lagi bisa menunjukkan ada gugatan perceraian, ada itu semuanya sudah bisa saya tunjukkan. Dan ketika terjadi 2020 sempoyongan juga di COVID, dan sekarang ini masih ya tadi semuanya pokoknya lengkap. Obat-obatan pun juga data terbaru 4 Oktober kemarin, baru tanggal 4 Oktober kemarin. Obat itu ya. Jadi Anda nanti tinggal WA saya, tapi kalau Anda tidak mau WA saya, Jalan Kapten Patimura nomor 34 Solo. Ya. Oke, berarti Bapak pertama lebih dekat ke Semarang, nanti saya koordinasi Surabaya sebenarnya juga dekat karena sekarang udah ada tol. Solo Semarang sama Solo Surabaya itu sama jarak, maksudnya durasi waktu tempuhnya. Sama ya. Oke, ya udah nggak apa-apa Pak. Tapi kita coba koordinasi juga sama orang di sana. Yang penting mereka akan datang, sebelum datang mereka akan koordinasi ke Bapak dulu. Silakan supaya bisa nggak miskomunikasi ya, selingsingan bahasa Jawanya telisipan atau
satu ada satu nggak ada kan nggak lucu, kira-kira Ya, begitu. siap. Siap, kalau kita pahami. Makasih ya, Pak. Baik Pak Burhan, selamat sore. Pak. Oke, itu adalah conversation antara saya dengan PT Nirwana Agensi yang mempunyai klien dari Bank UOB, dan PT Nirwana Agensi ini diwakili oleh Pak Burhan. Nanti Anda bisa setel ulang ya kalau mungkin kurang jelas conversation yang terjadi. Intinya mereka akan memastikan akan mengadakan kunjungan, dan ini yang menjadikan mayoritas penonton pemirsa kanal YouTube Oma Solusi Indonesia ataupun Oma Solusi Indonesia Foundation mempunyai asumsi sendiri, mempunyai ketakutan sendiri, atau mungkin termakan oleh ditakut-takuti deskol atau depkol internal, bahwa kalau depkol atau deskol eksternal atau agensi atau pihak ketiga atau pihak ke-100 itu lebih serem atau lebih bahaya atau lebih menakutkan, lebih ganas, lebih garang. Itu bullshit semuanya. Dan semoga PT Nirwana ini tidak omong doang, sehingga bisa visit. Nanti bisa saya kasih tunjuk apa yang mereka sudah gembar-gemborkan, memaksa saya untuk menyebutkan sebuah nilai agar supaya dikabulkan, minta support dokumennya. Ternyata sampai hari ini tidak di follow up, malah dilempar ke pihak agensi PT Nirwana. Semoga Pak Burhan kabari saya, WA saya kapan agensi Anda mau datang visit, agar supaya tidak telingsingan, agar supaya tidak telisipan. Karena saya ini di akhir tahun juga banyak sekali kegiatan-kegiatan untuk keluar kota. Jadi itulah inti dari video yang saat ini saya buat, menjawab semua gundah gulana dari pemirsa kanal YouTube Oma Solusi Indonesia, Oma Solusi Indonesia Foundation, khususnya keluarga besar Oma Solusi Indonesia, bahwa Anda tidak perlu termakan, terintimidasi, merasa blok mental. Ada blok mental kalau internal ini, mumpung internal gendang segera cekat-cekat dibayar apapun caranya. Nanti kalau udah eksternal itu medeni, itu sama sekali tidak benar. Semoga dengan Anda mendengarkan voice record yang sudah saya publish ini semakin menenangkan hati, menenteramkan jiwa, dan satu kata saja, bahwa Anda tidak boleh denial, Anda tidak boleh ada kayak penyangkalan, merasa bersalah. Kenapa kok saya bisa mengalami hal tersebut? Saya punya keyakinan bahwa tidak ada yang bisa terjadi jika yang kuasa tidak mengizinkan itu terjadi pada Anda. Dan apa yang terjadi pada Anda ini adalah sebuah pembelajaran agar supaya Anda bisa melewati dengan baik. Dan ketika Anda bisa melewati dengan baik itu artinya hidup Anda naik level selangkah lebih baik. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai
pasti berlalu.